Sekali lagi Shalom Revival Worship Church. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Yang bersuka hari ini boleh teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya boleh lihat tangan-tangannya di atas. Say haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul hari ini. Mungkin boleh salam kanan kiri, katakan Merry Christmas, Selamat Natal. Boleh kanan kirinya berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik, Selamat Natal, Merry Christmas, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul saudara untuk merayakan Natal yang luar biasa ini. 1 tahun Tuhan sudah menyertai kita semua, amin. Berkatnya, anugerahnya tidak pernah ada habisnya bagi hidup kita. Sebab itu kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Sebab itu kita ingin menaikkan sembah yang tertinggi bagi Dia. Sebab hanya Yesus yang layak menerima segala pujian. Amin. Mari bersyukur saudara. Mari kita mau datang di dalam hadirat-Nya. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Amin. Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Kami bersyukur. Selalu bersyukur Tuhan. Sebab penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah ada habisnya bagi kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Yes, nama-Mu Tuhan kami sanjung. Kuasa-Mu yang tak sempurna kami puja. Engkau
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Dia indah, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Angkat tangan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
malaikat melihat ada suara, paduan suara di surga yang luar biasa. Mereka orang biasa, tapi mereka memandang dan melihat puji-pujian yang luar biasa bagi Tuhan yang hebat, bagi Raja yang luar biasa yang lahir. Berapa di antara saudara kita mau with one voice, kita satu hati, kita ingin tinggikan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Boleh kita angkat kedua tangan kita. Kau pandang dia yang luar biasa. Jemaat saja sih. Oh. Amin. Hosana. Hosana. Delay. Hosana. Hosana. In the highest. Let our King be lifted up. Kau pandang ke atas, angkat tanganmu, nyanyikan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. In the highest. Amen. Amen. Let our King be lifted. Let our King. Let our King. Kami sanjung Engkau seumur hidup, kami akan tinggikan Engkau. We give you praise in Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. We give you praise. Sama Engkau kami akan terus berjalan Tuhan. Makasih Tuhan. Di dalam setiap keadaan Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah tenang. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah tenang. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan.
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus yang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan, amin. Engkau mendengar seruanku. Katakan, tangan-Mu tak pernah terlelah. Tuhan menjaga hidupku. Bersama-sama katakan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu kami akan terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Berjalan bersamamu, itu kami percaya. Kami sanggup, kami mampu karena Engkau. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Katakan, aku sanggup. Dengan sayap. Dengan sayapmu, amin. Bersamamu aku mau. Buka tangan kita sama-sama. Tell him, bersamamu ya Tuhan. Ini keyakinan kami. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Angkat kedua tangan.
tanganmu tinggi, bersamamu, yes, ya Tuhan. Aku sanggup bersyukur dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku benar dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku benar, kami percaya Bapa. Kami sanggup, kami percaya Bapa, Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Anda bebas bermazmur, Anda bebas katakan ucapan syukur. Mari buka tangan kita bersama. Hari ini Yesus kita rayakan, Dia lahir. Bawa pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, selalu baik, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan, selalu jalan serta kami, selalu pegang erat tangan kami. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amen. This is our song, Lord. Amin. Ini hati kami Tuhan. Thank you for everything, Lord. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Menyanyikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We give you praise. We give you praise. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sayapku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan
Terima kasih Bapa, sungguh ini keluar dari hati kami. Kami mau bilang Tuhan bahwa kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bernafas semua karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kami miliki dalam hidup ini adalah karena Tuhan, dari Tuhan. Dan biar di Natal tahun ini kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kebahagiaan hidup kami hanya ketika kami berserah kepada Tuhan dan hidup bagi kepentingan dan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Natal ya, tanggal 25 hari ini. Dan selamat tahun menyongsong tahun baru. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur masih banyak yang mau beribadah ya di hari Natal ini. Karena banyak orang yang sudah meninggalkan ya. Tapi saya percaya kita semua mau terus bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kita kepada Tuhan. Ya saya dengar pujian tadi, benar-benar saya merasakan bahwa iya ya, kita ini hidup benar semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini ya saya masih membahas dengan tema yang sama, tema besar dari gereja adalah tentang Natal ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Ya, dan kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa dan engkau Bethlehem, Matius 2 ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu diamlah Herodes ini ketika Herodes menyuruh untuk coba selidiki. Ya, waktu dia mendengar akan lahir sang juru selamat, dia berpikir ini adalah saingan saya nih. Akan dah lahir seorang pemimpin. Jadi Herodes kumpulin semua ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat untuk cari nubuatan tentang di mana nanti raja itu akan lahir. Dan ketika dikumpulkan semua ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, mereka menemukan bahwa sudah dinubuatkan jauh sebelum kedatangan Kristus. Itu nabi-nabi sudah menubuatkan, kalau kita lihat di Matius 2 tadi ayat yang ke-5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Ya, jadi saudara, kenapa harus Bethlehem? Ya, kenapa bukan di Puri Indah? Ya, kenapa bukan di Bekasi gitu ya? Karena sudah dinubuatkan oleh kitab dan nabi-nabi dari zaman dulu, bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Dan penggenapan itu harus terjadi. Ya, makanya kita harus belajar Alkitab. Saudara yang belum pergi ke Israel, ya kalau ada berkat pergilah sebelum Israel ditutup. Ya, benar saudara, ini lagi musim perang-perang begini nih ya. Jadi saya tuh dulu orang yang nggak mau pergi ke Israel. Jadi saya dari dulu kalau ditawari ke Israel, saya bilang enggak lah, ngapain pergi ke Israel. Terus satu saat suami saya itu bilang begini, "Say, kamu itu tuh pengkhotbah loh." Saya bilang, "Terus kenapa kalau pengkhotbah? Semua kisah yang kamu khotbahkan di Alkitab itu terjadinya di Israel." Terus saya bilang, "Iya juga ya." Nanti saudara nanti bisa ikut sama Pak David sama Bu Jacqueline ya tahun depan ya. Bilang amin dulu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau bilang amin aja malas ya sudah tidak terjadi. Ya, tapi lalu akhirnya suami saya bilang begitu. Dia bilang semua yang kamu khotbahkan itu kisah di Alkitab tuh terjadi di sana loh. Terus saya bilang iya juga ya. Tapi mahal ya kalau ke sana. Saya bilang begitu, enggak punya uang. Lalu saya bilang tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Saya bilang sama suami gini, saya mau berdoa supaya saya bisa pergi ke Israel. Saya cuma berdoa, Tuhan aku pengen. Tiba-tiba ada orang yang telepon saya gini, Bu, Ibu mau gak bawa grup ke Israel? Saya bilang dengan lugunya, saya nih belum pernah ke Israel, bagaimana mungkin saya bisa bawa grup? Enggak, Ibu bilang aja mau. Saya langsung bilang mau. Oke ya, diatur saudara. Jadi saya pergi ke Israel pertama kali itu benar-benar bawa grup loh. Kok nggak ada yang wow nggak? Wow gitu loh ya, benar-benar ya. Jadi itu pertama kali. Saya tidak sedang menjual tiket Israel di sini, kagak. Ya, maaf, pasar saya itu seluruh dunia, bukan cuma di sini. Enggak, tapi saya sedang bicara, saya nggak punya kepentingan. Ini kita lagi membahas tentang Bethlehem, ya. Di mana itu Bethlehem? Makanya kita tahu bersama ketika Maria hamil besar, dia berada di Nazaret dengan Yusuf. Lalu nubuatan harus digenapi, waktu dia hamil besar, tiba-tiba ada sensus penduduk. Ya, disuruh isi penduduk, harus pulang kampung. Karena Maria dan Yusuf berasal dari Yudea, yaitu dari kampung nenek moyangnya Daud. Sudah dinubuatkan akan lahir juru selamat dari kota Daud, dari keturunan Daud. Jadi mereka harus pulang ke daerah mereka di Bethlehem. Sampai di sana Maria pun melahirkan dan benar-benar tercatat di Bethlehem. Ketika dia sudah lahir, yang pertama mendapat kabar tentang kedatangan atau kelahiran Kristus itu yaitu para gembala. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri dengan sejumlah besar malaikat paduan suara yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut. Aku datang membawa kabar baik bagimu. Sesungguhnya telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Di kota kecil yang bernama Bethlehem. Dan ketika para gembala mendengar itu, malaikatnya pergi, lalu mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi apa sesungguhnya arti kata dari Bethlehem di sini saudara? Ya, kalau saya membahas secara rohani, Bethlehem itu adalah satu kota tempat di mana orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, kita harus pergi ke Bethlehem. Kalau para gembala tidak pergi ke Bethlehem, maka mereka tidak akan pernah melihat sang juru selamat yang sudah lahir. Kita punya kisah masing-masing dalam hidup ini. Saya dulu Bethlehem saya di kota Poso. Saya ketemu dengan Tuhan di sana. Ya, dengan peristiwa yang begitu luar biasa. Sampai saya mau bunuh diri. Tapi ternyata itu adalah Bethlehem buat saya. Saya berjumpa Tuhan, saya buka hati bagi Tuhan. Saya minta dia lahir dalam hati dan hidup saya. Dan saudara kita nih kadang-kadang kita gak suka dengan proses, tapi Tuhan itu mencintai proses. Saya tadi pagi cerita di sini, saya khotbah kemarin di lapas saudara ya. Lapas Pondok Bambu. Saya tanya sama ibu ketua kepala lapasnya tanya sama saya, dia pakai jilbab orang muslim. Dia bilang, Bu Pendeta itu temanya mari kita pergi ke Bethlehem. Dia bilang, Bethlehem itu apa ya? Ya saya mengerti dia bertanya begitu karena dia bukan orang Kristen. Kalau saudara Kristen gak tahu Bethlehem itu kebangetan. Perlu dibaptis? Ulang. Berapa lama? 20 menit. Ya, pinter sudah tahu semuanya ya. Direndam 20 menit supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik ya jiwanya selamat walaupun tubuhnya binasa ya. Tapi yang penting kau bertobat. Masa sudah umur sekian gak tahu itu Bethlehem itu apa, yo kebangetan toh. Jadi saya terangkan sama dia, Ibu, Bethlehem itu satu kota kecil yang ada di daerah Yudea. Itu berjarak 150 km dari Nazaret. Tempat Maria dan Yusuf bertunangan dan menikah di sana. Jadi dia harus pulang itu Jakarta Bandung 150 kilo. Bukan naik bus ya, enggak naik bus mereka. Tapi
Iya, saya disuruh maju sedikit ya. Padahal saya menghindari lighting loh. Karena panas kalau kena lighting itu, tapi nggak apa-apa ya. Begini bisa ya. Jadi Bapak Ibu itu bukan naik wus loh ya. Mereka itu pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Itu berjalan kaki. Ya kalau jalan kaki itu wanita hamil paling sekitar 3 sampai 4 hari Jakarta Bandung. Ada yang pernah coba jalan Jakarta Bandung? Ya, coba untuk sedikit merefleksikan penderitaannya Maria dan Yusuf. Kalau ada yang mau coba ya ibu, apalagi kalau yang lagi hamil. Saya yakin sampai di sana langsung lahir. Ya, benar itu. Kenapa langsung lahir? Ya karena bayangkan loh. Dan itu jalan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda tuh, belum ada aspal. Mereka lewat bebatuan, lewat lembah, turun gunung, naik gunung. Itu loh Bapak Ibu. Enggak naik us loh. Itu jalan kaki 150 kilo. Kalau kita naik bus dengan jalan yang bagus sekarang 2,5 jam aja. Dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Makanya coba ayo ke Israel. Biar kau bisa. Saya tuh begini, gila ya dulu ya. Bayangkan loh, saya bilang sama suami saya, kita tadi tuh di Nazaret loh. Lalu kita tuh jalan, naik bus ini 2,5 jam, lama loh. Bayangkan dulu Maria sama Yusuf, saya bilang tuh di bus, kamu lihat tuh ya. Makanya pada tobat kau, tobat. Ya, menderita sekali, apalagi zamannya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Yesus berjalan dari sini, dia dari ke Bukit Zaitun dia jalan, lalu dia dari sini ke sini tuh kita benar-benar bisa merefleksi. Jadi saudara jangan bilang begini, saya kan gak punya uang Bu. Bukan orang yang punya uang yang bisa ke Israel. Tapi orang yang dapat perkenanan Tuhan. Saya ngomong Israel gak bicara soal uang loh ya. Terakhir kita pergi, itu kita nginep di daerah Tiberias saudara ya. Memang Tiberias waktu itu ditutup karena dekat sekali sama daerah bom. Ya, itu di depan tuh di laut Tiberias itu sering ada bom jatuh di sana. Waktu kita masuk di hotel dibilang ini baru buka Bu ya. Jadi grup ibu yang pertama nih nginep di sini. Jadi tetap mau nginep atau nggak mau? Saya bilang ya nginep lah. Jadi siap ya kalau ada bom. Ya siap mau tidak mau kan. Waktu kami masuk pertama kali ya diberi peringatan. Tolong kalau alarm berbunyi itu berarti ada bom. Dalam waktu 4 paling lambat itu ya berapa puluh detik dia bilang itu sudah harus sampai di bunker bawah tanah. Ya jadi dalam hati saya yang ada saya jatuh dari tangga geger otak. Itu kan enggak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Ya sudah. Suami saya itu bilang begini, kan kita bawa banyak yang umur 80 kemarin itu. Suami saya tanya begini, mereka itu tadi dengar nggak pengumuman itu ya opa-opa sama oma-oma itu. Saya bilang sama suami, tenang mereka malah aman. Kenapa? Karena mereka nggak dengar. Kadang-kadang orang nggak dengar itu aman loh. Kita lari setengah mati mereka tidur karena tidak. Bener saudara jam 7 pagi saya lagi dalam kamar mandi, alarm bunyi. Suami saya sudah selesai mandi, dia teriak, alarm. Saya bilang, ya nggak mungkin lah saya lari. Terus suami saya bingung sendiri, terus iki piye ya? Saya bilang, kalau kau mau menyelamatkan diri sendiri, pergilah kau. Sana pergi, di sini diuji cintanya. Akhirnya suami saya bilang, yowes aku nggak pergi. Itu saya nggak tahu antara takut bom sama takut istri. Kayaknya lebih takut istri daripada takut bom ya. Dia nggak jadi pergi. Saya cuma bilang sama suami saya gini, enggak lah kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Daripada kita lari-lari ke tangga darurat itu nanti jatuh atau apa malah geger otak malah bingung, enggak usah. Dia bilang, yowes aku juga enggak lari. Selesai itu saya keluar kamar mandi, saya telepon tour guide saya orang Israel. Saya bilang, bro itu alarm apa ya? Kamu di mana? Dia bilang, saya lari Bu mau ke bunker ini. Ibu di mana? Di kamar. Terus saya tanya dia, kenapa kamu lari? Itu alarm apa? Alarm bom? Bukan Bu. Dia bilang, kalau alarm bom saya gak bakal lari. Karena kita di Israel udah biasa dengar alarm bom. Lah itu tadi alarm apa? Gempa bumi Bu.
Saya bilang, oh puji Tuhan kalau gempa bumi, kita tiap hari di Indonesia gempa bumi terus. Biar sudah goyang-goyang begini kita enggak lari juga, itu biasa di Indonesia biasa. Dia bilang, lah kebalikan kita di Israel bom tiap hari, alarm. Tapi gempa bumi enggak pernah. Loh ternyata ketakutan itu beda-beda ya saudara. Kita malah aman, saya bilang, suami saya gini, oh cuma gempa bumi toh. Dan itu sama sekali tidak bergoyang di hotel itu. Padahal kita di Indonesia sampai udah miring-miring begini tuh. Nggak ada yang lari tuh, biasa aja tuh. Saya pernah lagi khotbah di Palu waktu itu baru habis tsunami yang gempa 8 skala Richter itu. Saya pergi ke sana bawa bantuan lalu saya khotbah di gereja di hari Minggu ini. Itu gereja panjang ke belakang lagi khotbah gempa saudara. Saya lihat dari atas mimbar itu gedungnya begini saudara. Saya bilang sama jemaat, yang lari tidak beriman loh. Ada yang sudah mau lari gak jadi, dia duduk lagi. Saudara tahu kenapa saya bilang begitu? Karena saya gak bisa lari, saya di atas jauh sekali, jauh. Dalam hati saya enak aja kalian ninggalin saya di sini sendiri. Terus kalian mau nyari selamat sendiri. Jadi saya teriak dari mimbar, yang lari tidak beriman. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Jadi duduk semua begini. Dan saya lihat dari atas tuh gedung begini saudara. Begini loh, tapi buktinya tidak apa-apa juga tuh. Makanya di Israel, aduh waktu kita tahu, oh itu cuma. Nah waktu setelah itu saya bilang, coba kamu cari itu gempa itu berasal dari mana. Dia buka berita di Israel, oh tadi itu Bu. Tentara Israel bom bawah tanahnya Hizbullah penyimpanan senjata. Jadi karena itu meledak dengan kuat sekali dan itu cuma di daerahnya seberang kita di danau sana. Itu dia punya getaran sampai di bawah bumi. Jadi menghidupkan alarm gempa. Oh tapi Bu kami orang Israel kalau ada gempa takut karena di sini enggak pernah gempa. Saya bilang di Indonesia tiap hari gempa. Ya, jadi saudara, ya itu namanya ketakutan kan beda-beda ya. Dari Nazaret itu jalan ya 3 hari 4 hari loh pergi ke Bethlehem. Tapi karena nubuatan itu harus terjadi di Bethlehem, dikatakan bahwa hai Bethlehem, ya kamu itu bukan yang terkecil karena dari engkau akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Makanya waktu Herodes dengar itu dia terancam. Wah ini bisa naik jadi raja nih. Lalu saya terancam nih. Padahal Yesus bukan untuk menjadi raja Israel. Lalu saudara ketika para gembala mendengar mereka pergi. Mereka juga menemui. Setelah itu orang Majus mendengar mereka datang saudara dari negeri yang jauh untuk mencari anak itu. Dan mereka menemui sang juru selamat. Nah hari ini saya mau bertanya kepada kita semua, apakah ada niatan dari kita ini untuk pergi menjumpai juru selamat itu secara pribadi? Ada saudara? Ayo kita berdoa supaya tahun ini kita yang tadinya imannya cuma biasa-biasa saja. Kalau tahun ini kita belum melihat penggenapan demi penggenapan, maka kita berdoa Tuhan tahun depan. Aku akan melihat semua janji-janji Tuhan itu. Karena aku mau mencari sang juru selamat. Karena aku mau bayar harga untuk ketemu juru selamat. Amin. Ayo Bapak Ibu. Bayar harganya itu bayar. Ya, karena sesuatu yang berharga itu memang mahal. Tadi pagi saya dikasih mic yang biasa. Ini mic-nya Bu Jacqueline nih. Makanya suara saya agak-agak berbeda saudara ya. Kenapa? Karena ada harga. Ya, kalau pakai mic yang 1,5 juta tuh, suara bagus juga jadi jelek. Tapi saya pakai ini, rasa-rasanya saya terpancing untuk nyanyi. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Jangan ya. Nanti kalau saya nyanyi 1 album udah berhenti loh. Kenapa barang yang mahal itu berbeda? Karena harganya juga berbeda. Kalau engkau mau punya iman, mau menjadi Kristen yang luar biasa. Kalau engkau pengen jadi orang Kristen yang melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Engkau ingin menjadi Kristen yang berbeda, maka kau harus rela untuk membayar harga.
Jangan cuma lihat sekarang, enak ya jadi Bu Jacqueline, enak ya jadi Bu Debbie. Saudara mau membayar harga yang kami mau bayar bersama dengan Tuhan. Nggak enak saudara kalau mau dipikir ikut Tuhan. Tuh dulu saya bertanya, Tuhan kenapa saya harus diusir dari rumah? Kan bisa saya jadi Kristen tetap di rumah aja, kan bisa toh. Tiba-tiba Tuhan jamah papi saya dan dia bilang, anakku kamu mau jadi Kristen? Nggak apa-apa anakku ya, pergi ke gereja nih uang kolekte, bisa enggak? Bisa kan Tuhan melakukan itu. Tapi kan Tuhan tidak lakukan itu, dia suruh saya pergi dari rumah. Dan dulu saya bertanya kenapa dan kenapa. Tapi sekarang ketika saya mengerti bahwa hanya dengan cara itu aku benar-benar akan mengalami Tuhan. Akan mengalami perjumpaan yang sempurna dengan Tuhan. Sekarang saya bilang terima kasih Tuhan ya karena dulu saya diusir. Makanya saya jadi seperti hari ini. Jangan tidak mau membayar harga, bayar harga. Waktu engkau mengerti bahwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu untuk menghasilkan kualitas iman yang luar biasa. Karena kebahagiaan hidup kita itu bukan waktu kau memperoleh segala yang kau mau. Tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita memperoleh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya cerita kemarin di lapas. Saya tanya sama ibu ketua itu, Bu, ini ada berapa orang? 300 lebih. Pengeluarannya berapa? 6 miliar ya untuk kasih makan mereka. Lalu saya bilang, wih luar biasa ya, iya. Lalu saudara, saya cerita sama mereka kemarin, saudara bayangkan loh pengeluarannya saudara itu 6 miliar loh, itu uang negara loh. Jadi mari kita jadi orang Kristen yang mau bertobat, hidup kita diubahkan, jangan bikin rugi negara, amin. Ya toh, coba kalau itu kosong kan lumayan kan uangnya toh. Bisa buat yang lain. Saya cerita ke mereka. Saya tuh pergi di Amerika, saya ke kota zombie saudara. Dulu kota zombie itu di Amerika hanya ada di daerah-daerah tertentu. Sekarang hampir semua daerah bagian, negara bagian di Amerika itu ada kota zombinya. Saya dulu saya penasaran, saya bilang bisa nggak Pak kita jalan ke sana. Tapi harus hati-hati ya Bu ya, jangan turun dari mobil. Pokoknya Ibu lihat aja syuting dari jauh. Iya kita pergi lihat, lewati saudara itu di sepanjang kota itu. Memang benar itu orang-orang kayak zombie. Mereka tuh jalan begini. Ada yang sudah tergeletak di jalan, ada yang lagi sakau, ada yang lagi. Saya tanya ini mereka itu orang-orang yang kecanduan narkotika, kecanduan minuman keras, drugs semuanya. Negara itu kan kalau dulu mereka diambil direhab. Di Indonesia kan masih direhab. Di sana enggak, karena sudah banyak yang begitu. Negara itu kalau mau rehab mereka bisa bangkrut, enggak ada duit. Jadi dibikinin satu kota, mereka ditaruh di situ. Kalau ada yang sakau, tersiksa tuh dia pengen obat tapi enggak ada kan. Itu nanti ada petugas yang datang, kadang dibawain morfin yang untuk kuda. Itu disuntik saudara. Nanti kalau ada yang over, setiap hari kata teman saya itu akan ada mayat yang bergelimpangan. Itu tinggal diambil, dibawa, dikubur. Karena lebih baik begitu daripada negara bangkrut untuk rehab mereka. Nyawa sudah tidak berarti saudara. Maka saya bilang kemarin di penjara, kalian masih bersyukur loh, masih dibiayai pemerintah di sini. Ayo kita bertobat. Tahun depan hidup kita mau lebih baik. Jangan kau tahun ini datang, tahun depan kau keluar, tahun depan masuk lagi. Ini kan namanya gak ada pertobatan. Saudara, saya bersaksi sama mereka kemarin juga di sana, saya bilang, waktu saya pelayanan di Makassar, ada seorang bapak pengen ketemu, Bu, saya boleh ketemu ibu gak makan, dia juga mantan narapidana. Lalu dia cerita sama saya tuh pengen cerita sama ibu, ada satu orang di penjara yang saya ketemu dan dia punya kesaksian luar biasa Bu, karena dia bertobat lewat khotbah ibu di YouTube. Jadi sekarang saya mau video call sama dia ya Bu, biar ibu ngomong sama dia. Waktu kita makan bapak itu video call saudara. Saya tersambung sama seorang pemuda, dia cerita, Bu saya ini dulu masuk ke penjara ini karena kasus mutilasi. Dia bunuh orang dimutilasi saudara. Kita mutilasi ayam aja nggak sampai hati loh. Ini orang dipotong-potong saudara. Lalu dia bilang saya dulu pernah telepon ibu waktu saya masuk penjara. Saya stres, saya depresi, saya telepon ibu. Lalu saya mulai ikuti khotbah-khotbah ibu di YouTube. Tadinya ketika saya tidak mencari Tuhan,
Saya tidak mengerti dan saya marah, orang itu saudara kalau di sini nggak buka hati bagi Tuhan, kau akan menyalahkan setiap keadaan, bahkan engkau bereaksi tidak sesuai firman Tuhan sampai membunuh. Coba saudara, ya sesalah apapun orang kan kita nggak boleh toh membunuh, ya nggak boleh loh, itu urusannya Tuhan. Lalu dia berkata ketika itu dia stres, dia tertekan, tapi dia dilawat Tuhan lewat khotbah saya di YouTube. Sejak hari itu ketika dia menyadari bahwa ternyata penjara adalah Bethlehem bagi dia, di mana dia membuka hati dan ketemu Tuhan secara pribadi, dia Kristen. Tapi ternyata belum mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Belum mengalami Bethlehem dalam hidupnya. Lalu akhirnya dia bilang ketika itu, Bu, saya bertemu Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya selama ini Kristen, Bu, tapi Kristen-Kristenan. Ketika saya berjumpa Tuhan, hidup saya berubah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu pasti berubah. Amin. Pertanyaan saya, saudara sudah berubah? Harus berubah saudara. Jangan bilang, saya mau jadi seperti Yesus. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah, kau harus berubah nak ya. Jangan ya nak ya, berubah ya. Tuhan tidak berubah, kita harus berubah. Lalu dia bilang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akhirnya berubah. Yang tadinya tukang marah, emosi, darah tinggi, mukul orang, sekarang enggak. Hidupnya berubah, dia penuh kasih. Bahkan Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah ubahkan dia bilang dia punya belas kasih. Dia enggak tahan lihat ada bapak-bapak tua yang kena stroke di penjara. Lalu itu buang kotoran di tempat tidurnya, dia urusin. Dia cebokin, dia rawat, dia aturin obatnya sampai akhirnya pihak penjara melihat dia ini berubah. Dia diangkat jadi kepala kesehatan untuk orang-orang yang ada di penjara. Jadi dia bertugas untuk melayani orang-orang sakit dan yang atur obat, yang ini dia dipakai. Lalu dia bilang begini, Bu, saya menemukan panggilan Tuhan atas hidup saya di penjara. Bahkan kalau ditanya sekarang, Bu, apakah saya mau bebas? Kayaknya enggak, karena saya menemukan Tuhan di tempat ini. Waktu engkau bertemu Tuhan saudara, enggak peduli seberapa buruk tempat itu. Tapi ketika itu menjadi Bethlehem bagimu, itu akan menjadi sebuah tempat yang indah. Mungkin hari ini kau berkata, saya sedang mengalami sesuatu yang enggak enak, Bu. Hari ini saya berada di tempat yang tidak enak. Mungkin kau berkata dalam rumah tangga yang salah. Hari ini aku ada di pekerjaan yang salah. Bahkan tuh gak enak bagi dagingku. Ayo coba cari Tuhan. Dan ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu di tempat itu. Ketika engkau bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Engkau baru bisa berkata, wow, tempat ini indah. Waktu dia belum ketemu Tuhan, dia bilang neraka, benar-benar itu penjara neraka. Tapi waktu dia menemukan Tuhan di sana, Tuhan ubahkan hidupnya. Bahkan dia merasa hidupnya itu berdampak ternyata bagi orang di sekelilingnya. Dia bisa layani orang stroke. Bayangkan berak di celana dicebok. Waktu dia belum ketemu Tuhan, dia bilang gak mungkin saya melakukan hal itu. Tapi ternyata kasih Tuhan mengubah hidup saya, Bu. Dan hari ini dia bilang, saya merasa hidupku ini sangat-sangat berarti. Karena aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu bukan hanya saudara kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak. No. Mungkin hari ini hidup kita belum mengalami apa-apa, tapi kita merasa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk urusan kau diberkati, kau kaya, itu tuh bukan target kita loh. Itu Tuhan yang akan bawa. Jangan pasang target, ya. Ada anak muda, saya tanya, kamu nikahnya kapan? Sebelum aku punya mobil Palisade. Aku enggak mungkin menikah. Saya bilang, yes, sampai Tuhan Yesus datang kayaknya ya. Enggak usah pasang standar begitulah ya. Semua orang itu kan memulai dari bawah. Saya bilang sama dia, saya dulu udah menikah punya anak 3. Mobil saya pertama Honda Accord tahun 80. Saya sebut itu mobil dalam nama Yesus. Kenapa? Kalau naik harus berdoa dulu dalam nama Yesus. Karena mogok terus. Bener. Mau naik ke mall suami saya bilang, anak-anak berdoa ya. Karena gak ada parkir di bawah kita harus naik ke atas parkirnya. Jadi saya dan anak-anak semua dalam nama Yesus.
Suami saya coba-coba kaskarnya, wung, wung, wung. Kita dalam nama Yesus. Bener saudara, digas sama suami saya. Wung, naik ke atas. Pratuk, tok, 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 tok. Kita kaget semua, apa itu say? Saya turun lihat knalpotnya jatuh. Untung dia menikah sama Debbie Basir. Saya bilang kau naik terus saja, nanti saya bawa knalpotnya cepat. Soalnya ada mobil nanti dari bawah naik. Jadi istri yang merangkap. Ya, makanya orang pria-pria cari istri itu wanita gagah perkasa sama kayak saya ini. Jangan cuma pintar dandan. Bisa dorong mobil, dorong motor, ganti gas. Harus bisa itu. Plus kesetrum gak mati. Itu saya banget, saya itu. Suami saya itu beruntung banget dapat saya. Bener, tanya pacarmu bisa ganti gas gak? Ya, kalau gak bisa ganti gas jangan nikah dulu, suruh dia belajar ganti gas. Amin. Ya, banyak perempuan tuh gak bisa ganti gas. Ya, dia suruh suaminya, abis itu dia bilang, "Pak, ganti gas ya." Diajak anak-anaknya, "Ayo kita keluar semua, nanti meledak." Berarti dia pengen suaminya mati di situ. Saya kadang-kadang heran ya sama istri-istri ini. Ya, "Pak, gantiin gasnya dong." Suaminya ganti gas, dia ajak anak-anaknya lari keluar. Sini dek, nanti meledak dek. Ya, gimana ya ini logikanya begitu ya. Sampai di mana tadi? Iya, mobil ya. Jadi Bapak Ibu gak usah pasang standar. Saya harus punya rumah sekian. Hidup ini ngalir aja, kejar kehendak Tuhan. Kayak saya ini loh. Saya mengejar kehendak Tuhan dalam hidup saya. Gak pernah ada standar nanti punya rumah berapa, punya mobil berapa. Tahu-tahu Tuhan sudah berkati, banyak ya. Ya, benar kita. Bahkan hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, gak usah punya standar. Oh, saya harus kaya, harus begini. Kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Karena itu goal dari kekristenan, itu goal dari hidup ini. Kita hidup untuk apa coba? Saudara hidup untuk apa? Saya mau tanya. Untuk makan? Hidup untuk apa? Untuk punya rumah banyak? Coba sadari hidup kita ini untuk apa? Hidup ini adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Makanya ketika Yesus datang, Yesus bilang, banyak orang ngaku-ngaku Tuhan, aku melakukan mujizat, Tuhan aku tidak kenal kamu. Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi goal dari kekristenan, goal dari hidup kita di dunia ini melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Saudara gak usah berpikir muluk-muluk. Kehendak Bapa itu saya harus sekolah Alkitab. Nggak usah, nanti saya banyak saingan. Ya, kehendak Bapa itu apa? Hai suami, kasihi istrimu. Itu kehendak Bapa. Istri nggak usah bilang, oh tuh dengar tuh. Nggak usah ya, nggak usah. Apa kehendak Bapa bagi ibu-ibu? Hai istri, tunduk pada suamimu. Nah tuh tunduk kau. Ini balas-balasan nih berdua nih. Apa kehendak Bapa? Apa? Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Itu kehendak Bapa. Enggak usah muluk-muluk. Kehendak Bapa itu apa ya? Aku mau doa puasa. Nanti biar Tuhan menampakkan diri. Ngomong ke saya. Pret. Enggak usah yang muluk-muluk. Enggak usah. Apa kehendak Bapa? Kasihi orang tuamu. Hormati. Ya, kasihi sesamamu manusia, itu kehendak Bapa. Jangan musuhan sama iparmu, itu kehendak Bapa. Jangan musuhan dengan mertuamu, itu kehendak Bapa, men. Nggak ada tuh di sini yang berantem dengan mertua. Insya Allah ya. Rumah tangga yang paling indah itu Adam dan Hawa karena nggak punya mertua. Konon katanya begitu. Ya, tapi jangan kau benci mertuamu. Kau harus belajar mengasihi. Ya, saya punya mertua itu luar biasa. Saudara, kalau dia datang ke rumah, dia pindah-pindahin itu barang-barang semua. Ini harusnya enggak di sini, ini APE di sini, dipindah. Saya pulang, anak saya bilang, "Mam, ibu negara pindahin itu semua barang-barang." Saya bilang, "Enggak apa-apa, nanti bentar lagi kan dia pulang, kita ganti lagi." Enggak usah cari ribut, iya toh? Amin, anak menantu.
Jangan masih ada mertuamu, ini ngapain sih mak dipindah di sini, ini kan tempatnya di sini. Nggak usah cari ribut. Orang waras itu ngalah. Biar orang gila terus bereaksi ya. Jadi kita enggak usah cari-cari ribut, biasa aja. Ya, saya goreng tempe tipis-tipis. Dia datang. Daniel tuh enggak suka tempe yang tipis-tipis. Dia lupa anaknya ini nikah sama saya udah 20 tahun. Dia bilang, saya dulu kalau gorengin dia tempenya tebel-tebel. Ya wes, nih mak gorengin ya buat anakmu yang kau kasihi. Dia goreng, suami saya makan gini. Mesti bukan kue yang masak. Ya bukanlah, makmu tersayang. Karena dia tahu katanya seleramu. Suami saya bilang, enggak enak. Tapi enggak usah diomongin di depannya, Mem. Supaya enggak ribut. Biasa aja. Jadi kasihi itu ya. Ada istri-istri bilang, Bu saya itu sama mertua saya berantem Bu. Gini, dia itu begitu. Di rumah itu diatur semua gini. Sampai suami saya diatur gini. Terus apa yang ibu lakukan? Saya bilang, Bu itu wajar. Mertua itu begitu karena dia itu merasa melahirkan suami kita. Dia besarkan suami kita dari kecil, dia sekolahin. Giliran dia sudah menghasilkan, kita ambil. Benar gak ibu-ibu? Benar gak istri-istri? Makanya kau juga jangan egois. Kalau suamimu dapat duit, berbagilah dengan mertuamu. Bilang amin. Iya, kau menantu yang harus kasih duit ke mertuamu. Kenapa saya larinya ke sini ya? Ini pasti nih banyak ini, berarti di sini nih Roh Kudus lagi kasih tahu ini di sini pasti banyak ini. Ya. Apa menantu-menantu serigala. Bertobat kau ya, bertobat. Saya bilang ibu enggak boleh gitu karena dia dari kecil yang hidupin, yang biayain, yang sekolahin. Giliran dia sudah besar, waktunya kerja dapat gaji kita ambil. Kan kasihan sebenarnya ibu-ibu itu kan. Oh gitu ya Bu, iya lalu ibu ngapain? Ya saya kan nggak bingung juga mau usir mertua saya bagaimana ya. Jadi saya beli tanaman itu yang panjang-panjang Bu, yang kayak pedang itu. Mertua saya tanya, ini tanaman apa kok menakutkan tajam? Iya ini namanya lidah mertua. Memang itu lidah mertua memang, sansevieria. Kayak pedang itu loh. Mertuanya langsung ambil koper pulang kampung. Disindir sama anak menantunya. Coba toh ya, apakah hendak Tuhan kasihi mertuamu? Kasihi orang tuamu. Saya tuh sering ngomong sama suami saya, kalau kita pulang ke Solo. Selama ini yang ngasih duit makmu itu aku loh, dari tanganku loh. Sekali-kali nih kamu yang ngasih tuh, biar dia tahu anaknya itu mengasihi dia. Loh ini menantu luar biasa kan saya ini. Iya enggak? Di mana mau dicari menantu kayak saya ini? Biasanya suami ngasih uang ke mertua itu sembunyi-sembunyi kan, biar gak ketahuan istri kan. Enggak diberkati rumah tanggamu kalau begitu. Dengar saya, enggak diberkati. Saya tuh selalu ngomong ke suami, nih kita pulang ya. Sekali-kali kamu nih duitnya kasih ono sama makmu. Biar dia tahu kau tuh sayang sama dia. Jangan cuma saya yang dia tahu sayang sama dia. Amin ibu-ibu. Amin tok kau ya. Bertobat. Kalau mau diberkati, kasihi. Ya. Jadi kalau kau rajin mengasihi kan mertua juga sayang tuh, dia akan bilang menantu kesayanganku. Kalau sudah begitu coba ya apapun itu. Ini sebenarnya persoalan tuh gampang loh sebenarnya. Sebenarnya simple, asal kita nih mau berkorban sedikit. Mau memberi sedikit. Tapi kadang kita juga sakit jiwa, jadinya saling bertahan tuh. Akhirnya kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Yuk tahun 2025. Kalau engkau mau diberkati bilang Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu. Karena sudah cukup terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup melakukan kehendak kita. Ini waktunya kita mau bilang aku mau melakukan kehendak-Mu. Anak-anak muda ya saya mau bilang dunia ini gak akan semakin baik. Dunia ini akan semakin hancur, akan semakin gelap. Tapi Alkitab bilang orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan.
Mau segelap apapun dunia ini, kalau Tuhan besertamu, coba apa yang akan terjadi? Di tengah pandemi kita sudah melihat bagaimana orang-orang disertai Tuhan. Semua pintu tertutup. Saya di tengah pandemi Tuhan pelihara. Ya, saya bisa makan, udah gak ada uang 10 juta toh bertahan. Gak tahu pandemi sampai berapa lama. Dengan uang 10 juta 3 anak, coba mau hidup bagaimana itu? Makanya ketika pandemi anak saya bilang, Mam aku mau kuliah. Nah ini orang udah pada mati semua nak. Ngapain lu mau kuliah lagi nak? Udahlah udah mati semua ini orang-orang. Nggak usah lagi kau kuliah. Ya, nggak tahu ini mau jadi apa ke depan. Lah terus Mam, kita masih hidup itu udah puji Tuhan dek. Ini mami sama papi uang cuma 10 juta loh. Kita bisa makan aja udah puji Tuhan. Saya bilang tapi kalau Tuhan berkehendak yang gak ada yang mustahil. Kau berharap aja sama Tuhan. Di semua pintu tertutup kita sudah berpikir mau jual rumah. Mau jual ini ya. Karena kita gak punya investasi. Saya gak punya emas batangan. Yang ada Mas Daniel. 80 kilo sih. Tapi beratnya nambah makin turun harganya. Kalau Mas Murni makin naik kan makin mahal toh. Nah, ini Mas Jowo. Jadi ya piye ya. Ora payu ndak laku dijual. Dan memang gak dijual tuh koleksi pribadi. Jadi saudara apa yang bisa kita lakukan. Tapi waktu Tuhan menyertai. Bayangkan saya hidup waktu itu cuma dari jualan lukisan. Yang saya tuh enggak niat dari awal. Cuma iseng melukis daripada enggak pelayanan, enggak kemana-mana. Melukis upload di IG. Bu saya mau beli dong lukisan ibu. Saya enggak pernah tulis dijual. Enggak loh. Bener-bener cuma iseng. Dan saya memang enggak punya bakat melukis. Dari awal dulu waktu sekolah juga paling melukis gunung 2, sawah di tengah, jalan. Kayak saudara tuh begitu tuh semua. Ada gunung, ada burung 2. Matahari bulat begini dan sinarnya begini. Itu semua yang diajari guru SD kita. Sama semua kita basicnya. Saya gak pernah bisa melukis, tiba-tiba di pandemi bisa melukis. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Kok enggak wow ya? Buat saudara 10 juta itu kecil ya. Lalu saya semangat kan melukis lagi. Kedua 25 juta, 30, 50, 70, 75 juta. Giliran 70 baru wow. Ya, saudara, di tengah pandemi hampir 50 lukisan. Hitung sendiri tuh. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan. Mau dunia segelap apa kalau penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jadi anak muda tolong ya, kau jangan pernah andalkan kepintaranmu ya. Mau kau S2, S4, S23, S21 kayak Samsung. Maaf ya, kalau Tuhan tidak menyertai 0. Mau kau sekolah tinggi setinggi apapun. Kalau kau tidak hidup menghormati Tuhan. Gak ada penyertaan Tuhan. Gak bisa apa-apa kita. Yang kita perlukan hanya penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan atas hidup kita. Dan dia bisa buat beda. Kenapa saudara? Karena orang yang disertai Tuhan. Dia mampu melakukan hal-hal yang di luar akal logika. Di hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita secara manusia. Kita butuh kekuatan supranatural dari Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan hanya waktu kita hidup menghormati Tuhan. Nggak usah saudara ikut, sekarang kan banyak sekolah supranatural. Tinggi sekali ilmunya. Ya, lulusannya apa itu? Yang penting engkau menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, engkau dapat perkenanan Tuhan, maka hal-hal ajaib yang di luar logika akan terjadi atas hidup kita. Saya berdoa supaya kita masuki tahun yang baru dengan hati yang baru, biar kita punya pengalaman Bethlehem bersama Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, tak pernah berakhir Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami mau Tuhan sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup ini. Satu kerinduan kami rindu melakukan kehendak Tuhan. Kami tinggalkan tahun ini masuk dalam tahun yang baru. Dengan perkenanan Tuhan yang baru. Angkat tanganmu saudara, katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segala. Angkat tanganmu tinggi pada Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu Yesusku, kau segala. Lebih lagi katakan pada Tuhan dengan iman, tidak pernah Tuhan, tidak pernah berakhir kasih setiamu bagi kami, amin. Sangat nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segala. Mari sembah Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Angkat imanmu pada Tuhan hari ini, saudara. Mari katakan, kami mau mengakhiri tahun 2024 ini, menutup semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan memasuki tahun yang baru dengan iman, percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah berhenti. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biar saudara saja angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir. Amin Tuhan. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segala. Kedua tangan kita tinggi sih. Tak pernah berakhir, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti padamu Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti sepanjang umur kita yang setuju. Boleh dengan sorak-sorai dari lantai 36. Boleh angkat kedua tangan kita, give to the Lord the big hand. Haleluya. Demi nama Yesus yang
percaya boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly, He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. All praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. His power and glory evermore, evermore proclaim. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan fall, fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night
boleh sama-sama kita keluarkan HP kita, boleh kita nyalain senternya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri, kita merayakan kelahiran Yesus. Karena ada Yesus, kita bisa ada hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena kasihnya yang begitu besar, kita bisa ada hari ini. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama kita angkat tinggi-tinggi. Kita nyanyikan Fall on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, on night divine. Oh, night. Oh, night. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama katakan fall on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudahlah ada dan lahir di dunia ini. Buat setiap kami supaya kami boleh menerima kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh menerima Tuhan pengorbanan-Mu yang di kayu salib itu. Kami boleh diampuni, dikuduskan, dibenarkan. Dan kami boleh melayak menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan lewat Natal ini. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah tinggalin kami. Ampuni kalau kami mengecewakan-Mu dalam banyak hal Tuhan. Tapi lewat Natal ini Tuhan, kami mau hidup lebih lagi berkenan. Menyenangkan, memuliakan-Mu. Dan kami tahu bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kami. Selalu ada buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Perlindungan-Mu. Dan kami percaya Tuhan sore ini. Lewat Natal ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir. Engkau menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan keadaan keluarga kami, memulihkan keuangan kami, memulihkan masa depan kami. Aku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya sepakat, kami terima kuasa mujizat-Mu. Kami terima pemulihan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya lewat Natal ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, kita terima kuasa mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima kuasa mujizat Tuhan lewat ibadah Natal ini, katakan bersama-sama saya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali. Dan saya percaya lewat Natal ini kita boleh berjumpa. Bahkan setiap keluarga bisa berkumpul menyembah Tuhan. Bahkan saya pun hari ini bersuka cita sekali. Karena hari ini saya bersama keluarga saya pun boleh bersama-sama melayani Tuhan. Tadi saya lihat di depan itu anak saya. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ini calon mantu saya dari Malaysia. Dan ini anak saya, yang satu lagi di belakang, yang laki, yang satu lagi
Saudaraku sudah menikah tapi ada di Belgia. Tapi saya mengucap syukur sekalipun kami barangkali nggak bisa sama-sama. Tapi seberapa yang ada hari ini kami boleh bisa nyembah Tuhan, nyenengin Tuhan. Bahkan saya juga bersama istri saya yang cantik ini luar biasa. Saya kalau lihat dia saya lupa segalanya saudaraku. Bukan saya akhirnya hilang akal, itu bukan. Tapi saya selalu lihat saudaraku. Bukan aja waktu pacaran lihat dia dimanapun. Tapi dimanapun setelah nikah. Kalau saya lihat di kamar mandi, saya lihat dia. Meja makan, dia. Supaya saya tahu bahwa hanya dia segalanya. Amin. Enggak, dalam rumah tangga. Tetap Yesus itu yang paling the best. Amin. Saya harus ngomong begini supaya saya harus menanamkan dalam hati saya tetap. Apapun yang terjadi, tetap engkau segalanya sayang. Amin. Begitu bapak-bapak yang datang sama istrinya katakan, aduh aku cinta banget sama kamu. Ayo dong. Duh, kok diem saya, lihat saya. Bapak-bapak, lihat kiri kanan, ibu-ibu juga kasih salam. Aduh, aku semakin cinta lewat Natal ini, cintaku tambah loh. Gitu. Semakin cinta gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya lewat Natal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita semuanya. Keluarga kita masuk tahun 2025 dengan satu kepastian. Bahwa kita akan melihat penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan berikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan adakan ibadah tutup tahun bukan tanggal 31 Desember. Karena tempat ini di mall ini susah sekali kalau tanggal 31 Desember untuk cari parkir. Bahkan nanti pulangnya pun akan susah saudaraku. Karena saya percaya saudara bisa masuk sore pulangnya besok pagi. Betul kan? Itu kasihan sekali ya kan. Dan saya akhirnya kami memutuskan ibadah tutup tahunnya tanggal 29 Desember jam 11 jam 2 siang. Bapak Ibu Saudaraku bisa datang bersama keluarga kembali. Bahkan ada kesaksian juga pujian dari Lawrence saudaraku ya. Dan saya percaya kita akan diberkati dan saya percaya lewat ibadah tutup tahun nanti kita boleh merasakan lebih lagi bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa kasih-Nya. Nanti ada bersama-sama, nanti kita ada doa pengurapan juga dan saya percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nanti ibadah juga tutup tahun tidak diadakan di awal tahun karena saya percaya saudara akan bangun kesiangan semuanya. Karena akan benar-benar tutup tahun menikmati sekali bersama keluarga. Jadi kita adakannya tanggal 5 Januari jam 11 dan juga jam 2 siang hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya biar lewat perayaan Natal ini kita semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi karena Dia segalanya dalam hidup kita. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa juga mentransferkan lewat rekening gereja yang ada juga barcode. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur buat pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Juga saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh dalam gereja Revival Worship Church. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa menghubungi para usher. Mari kita akan berdoa. Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan, untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Sebagai rasa hormat kami kepadamu. Dan kami akan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari memberi dengan sukacita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam apa saudara? Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita mau katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi boleh semua saja nyanyikan. Yesus jalan kebenaran dan jalan Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekarang jemaat saja nyanyikan glory, glory hallelujah. Boleh sambil tangannya di atas kepala. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita boleh sama-sama saudara. Ya, haleluya. Boleh sekali lagi? Oke. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi lebih semangat. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya. Yang percaya, di dalam nama Yesus ada keselamatan, amin. Lebih semangat lagi, amin. Amin. Ada yang masih ingin memuji Tuhan, saya boleh layak lihat tangan-tangannya di atas kepala. Yes, come on sing. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey. Yes, glory bagi Sang Raja. Sama-sama nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, nyanyi glory, hey. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oke, Bapak Ibu jemaat, boleh kita saut-sautan nyanyi lagu ini? Yang masih semangat boleh tangannya di atas. Kalau saya nyanyi lagu nyanyi glory, Bapak Ibu saut-sautan kita sama-sama ya. Come on singer. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, come on once again. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. One more time, mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini untuk Amin. sukacita Natal yang boleh kami alami.
Kami tahu hari ini Tuhan kami pulang bawa sukacita, damai sejahtera Natal. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan melihat penyertaan, perlindungan, bahkan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kami akan lewati hari-hari ke depan bersama Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah kehidupan kami akan penuh mujizat. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami, finansial kami, bahkan memberkati masa depan, memberkati studi anak-anak kami. Kami percaya hari ini kami akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mujizat Tuhan kami akan alami. Dan sembah Tuhan saat ini, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas. Terima kasih saudara. We wish you Merry Christmas one more time. Boleh kasih salam satu dengan yang lain? Iya, kasih selamat Natal. Thank you for coming. Everyone. Sampai bertemu di ibadah 29 Desember. Dalam penutupan tahun. Thank you everyone. Merry Christmas from Reward Church. We wish